Alhamdulillah masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Dan tentunya segmen kali ini kita akan berbincang syariah dengan tema Awas Terjerat Pinjol. Dan akan dipandu oleh rekan saya dan sahabat saya Mas Sofyan. Silakan Mas Sofyan. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku di segmen Ngobrol Syariah. Sekarang saya bersama Gus Han. Seperti yang saya sampaikan tadi, tema besar kita yaitu awas terjerat pinjol, Gus. Nah, ini sangat menarik sekali, fenomena yang sangat luar biasa sekali. Bahkan menurut data yang ada, untuk di Jakarta sendiri, warga Jakarta itu ada 4 juta orang yang terjerat pinjol. Sebelum ke sana, Gus, mungkin kita akan menanyakan terlebih dahulu tentang, ini kan tentang hutang piutang. Sebetulnya hukum di Islam sendiri untuk kita hutang piutang itu seperti apa sih, Gus? Jadi konsep hutang piutang dalam Islam itu mubah ya, tidak ada permasalahan sebenarnya hutang piutangnya. Tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan duka cita dulu ya, dengan baru kemarin saja ada mahasiswa yang akhirnya membunuh temannya sendiri, adik kelasnya sendiri hanya karena faktor dia kekurangan uang terlilit hutang pinjol. Masya Allah. Nah, yang menjadi problem adalah ketika kita kembali ke hukum tentang pinjam meminjam, ini menjadi sesuatu yang tidak maslahah ketika ada proses yang tidak dilakukan dengan benar. Nah, menurut saya pinjol itu ada offsetnya. Ada offsetnya diantaranya yaitu dengan memudahkan persyaratan-persyaratan yang mestinya itu menjadi bagian dari tujuan akad. Orang akad langsung depan-depan seperti ini kan mestinya tahu tentang potensi dia mampu bayar apa tidak. Ya, betul. Dia dia kira-kira serius apa tidak dan sebagainya. Betul. Tetapi kalau misalnya dia tidak membutuhkan itu, saya nggak mau tahu, yang penting kamu bayar sama saya, kamu sanggup apa enggak, berarti kan seakan-akan malah dia menjebak, berarti kan? Betul, betul. Nah, ada potensi. Seolah-olah memudahkan, tapi sebetulnya itu menjebak ya, Gus ya? Betul sekali, ya. Nah, sebetulnya kalau kita tidak mau akhirnya terjerat hutang atau akhirnya kita hutang piutang, sebetulnya apa sih yang menjadikan orang itu akhirnya harus hutang? Karena sebetulnya untuk kebutuhan sendiri itu kan masing-masing ya. Kalau memang itu kebutuhan untuk hidup sehari-hari, kalau memang betul-betul tidak memiliki beras untuk makan besoknya, mungkin dia akan terpaksa harus berhutang. Tapi ini hanya untuk keperluan kredit mobil, itu sebetulnya konsep dalam Islam sendiri kenapa sehingga orang itu harus berhutang itu sampai sebatas apa sih, Gus, sebetulnya? Iya, jadi ketika kita bisa mengatur diri bahwa ketika kita hutang itu mestinya levelnya di level need bukan want. Nah, kalau misalnya kita hutangnya karena memang tidak punya beras, misalnya kita tidak bisa makan, dan misalnya bisa nanti akan menimbulkan hal-hal yang kira-kira signifikan dalam hidup kita, maka itu menjadi diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya memang hanya karena faktor pingin handphone, pingin sesuatu yang sifatnya konsumerisme dan tersier, maka menurut saya ini sudah pemerintah harus turun tangan ya. Pemerintah hadir di situ, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu ya. Nah, memang semakin canggih, semakin mudah, itu bisa jadi malah membawa kemadharatan. Kemudahan membawa kemadharatan. Nah, karena kemudahan itu tidak diimbangi oleh kesiapan mental dari para pelaku keuangan ini begitu. Nah, kalau misalnya dihukumi hutang piutang itu tidak boleh, banyak pengusaha-pengusaha yang kolab nanti. Karena banyak sekali transaksi-transaksi yang sangat serius, tapi dia tidak ada kesiapan dana. Tetapi kalau misalnya yang kita harus fokuskan adalah ketika ini pelakunya adalah orang-orang yang hanya mengutamakan faktor-faktor konsumerisme, hanya gengsi dengan tetangganya. Tetangganya punya kulkas pintu 2, dia nggak mau kalah minta bikin kulkas pintu 3. Pintu 4 lagi. Pintu 4 lagi, tambah-tambahan akhirnya lama-lama cuma dapat pintunya saja, nggak dapat kulkasnya. Nah, gitu. Nah, ini yang menjadi problem. Baik, Gus. Berkaitan dengan tadi yang tadi Gus singgung bahwa pemerintah harus turun. Nah, tapi kenyataannya ini banyak sekali tawaran-tawaran pinjaman online yang dia sudah mengatasnamakan, mengklaim bahwa ini sudah ada pengawasan OJK. Nah, ini bagaimana, Gus, untuk menganalisa seperti ini, pinjaman-pinjaman online seperti ini, Gus? Ya, sebenarnya ciri-cirinya itu semakin mudah dia memberikan pinjaman, maka patut kita curigai dia itu ilegal. Cirinya itu. Sangat mudah memberikan pinjaman, tapi sangat galak ketika nagih. Nah, itu. Ini nagih sampai ketika kita minjam itu paling kita nggak tanya apa-apa, cuman tanya nomor handphone saudara-saudaranya dan sebagainya. Itu adalah alat dia untuk meneror. Dan ada juga kejadian
beberapa orang yang bunuh diri karena malu, karena tindakan mereka untuk mendapatkan uang itu kembali dengan cara meneror seperti itu. Jadi menyerang secara pribadi. Di dalam Islam itu berbisnis harus ada etika. Nah, etika ini yang akan hilang. Maka saya katakan pemerintah harus hadir di sini dalam rangka itu. Maka apa bentuk hadirnya? Mengedukasi masyarakat. Karena kuncinya itu ada pada pengendalian diri. Semakin ke sini, semakin orang itu tidak punya barrier untuk melakukan sesuatu. Bisa semuanya. Tetapi semakin tidak ada barrier, maka filterize dalam hati kita lah yang akan menjadi berat, menjadi besar. Apa namanya? Tanggung jawabnya. Sama contohnya misalnya, pada saat saya masih sekolah zaman dulu, untuk menonton bioskop saja, itu harus pergi jauh, harus naik apa dan sebagainya. Tetapi sekarang, zaman sekarang untuk nonton film sangat mudah sekali. Tinggal di sini semuanya ada. Betul. Nah, tinggal berarti filterize-nya ada dalam hati kita. Betul, betul. Nah, bagaimana ketika Gus, ini ada satu kasus Gus, ada satu warga desa yang diambil secara tidak sepengetahuan, jadi dicuri datanya, itu untuk pinjam online, untuk pinjol, sementara warga-warga itu tidak merasa pinjol ya. Ini bagaimana dengan kasus seperti ini Gus? Nah, ini salah satu misadministrasi yang ketika kita menjadi korban seperti itu, kita tidak punya kewajiban untuk membayar. Bahkan informasi yang saya dapatkan, ketika misalnya kita hutang pun kepada pinjol, dan dia melakukan sesuatu yang overacting dalam penagihannya, dia juga tidak perlu kita bayar hutangnya. Laporkan saja kepada polisi bahwa dia juga melakukan usaha yang ilegal. Jadi kepada mungkin yang sekarang terjerat dengan pinjol, pastikan kalau misalnya dia ilegal, nggak usah dibayar, laporkan ke polisi. Baik. Nah, untuk pinjaman online ini sendiri, apakah sudah sesuai dengan muamalah secara Islam sebetulnya sih Gus? Nah, ini kita jadi menarik ya, ketika kita bicara tentang di dalam Islam itu yang namanya transaksi bisnis itu harus saling menguntungkan. Maka perlu adanya akad. Akad itu sebenarnya bukan hanya kata-kata, tetapi mestinya ada sebuah inisiatif dalam diri kita dan juga penilaian dalam diri kita bahwa oh ini nanti akhirnya mampu nggak membayar utang kita. Ya kan? Ketika misalnya kita akad dengan orang yang akan kita pinjamin duit, kan tidak mungkin hanya kita berpikir kepada sesuatu yang administratif saja. Tetapi potongannya orang ini bisa mampu bayar apa tidak dan sebagainya. Tetapi kalau dengan online ini kan dia nggak ngerti siapa kita. Nah dia seakan-akan tidak mau ngambil hal seperti itu untuk menjebak. Akan yang lebih besar lagi. Nah inilah mungkin perlu ada semacam kayak kajian lagi pada MUI. Betul. Sejauh mana pinjol ini sudah meresahkan dan seakan-akan ada semacam kayak mensreanya atau tujuan utamanya itu memang mencari kelemahan orang. Orang namanya butuh duit itu, ya kan? Semua bisa dilakukan. Betul. Apalagi dengan iming-imingan. Ketika kita buka handphone kita, setiap iklan mesti pinjol. Iya betul sekali. Itu notifikasinya banyak sekali yang keluar sehingga dan semuanya mengatasnamakan sudah atas OJK. Dan ada sekitar 50 triliun uang masyarakat Indonesia yang sekarang ini menjadi bagian dari pinjol itu. Jadi menjadi tagihan menunggak dan sebagainya. 50 triliun nggak sedikit. Dan tadi yang dikatakan data realnya di Jakarta itu yang menjadi korban sekitar 2,3 juta. Masyarakat yang ada di hanya Jakarta saja dan juga uang yang berputar dalam pinjolan itu sekitar 10,4 triliun hanya Jakarta saja. Itu bayangkan saja. Itu yang kita bayangkan betapa mereka butuh bantuan dari kita semuanya. Kalau misalnya kita tidak turun tangan, mereka akan menjadi korban. Baik, Masya Allah, terima kasih Gus Han atas keterangan di siang hari ini, bagaimana kita agar tidak terjerat pinjol. Lagi-lagi yang ditekankan oleh guru kita tadi adalah filterisasi dalam diri kita. Apakah kita betul-betul membutuhkan, kalau memang tidak, sebaiknya kita mengerem diri kita sendiri untuk tidak berhutang pengendalian diri. Baik, sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku. Masya Allah, Alhamdulillah, demikianlah pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk episode kali ini. Yang dimana besok kita akan berjumpa kembali dengan tema bohong pangkal segala dosa. Ya, diantaranya Ustadz yang akan hadir besok ada Ustadz Fatih Rishad, kemudian juga Syekh Ahmad Al-Misri dan juga Habib Ali bin Hussein. Akhir kata saya Ismi Nadila.
Dan saya Muhammad Sofyan dan juga Moikuru yang bertugas dan juga Swadi Mortentu Sarung kita pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya akramal akramin ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ampunkan pula ya Allah dosa daripada kedua orang tua kami, baik yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal dunia. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikan kami dan juga anak-anak kami ya Allah menjadi orang-orang yang saleh dan salehah, yang taat kepada Engkau dan juga Rasul-Mu. Ya Arhamar Rahimin, jadikan kami hamba-hambamu yang sadar akan rezeki yang Engkau berikan agar kami bisa menggunakannya untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim.